Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Baca Koran Sapore TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Golkar PAN bermanuver dukung Prabowo. Dari Bandar Lampung melaporkan, Partai Gerindra mendapatkan suntikan dukungan baru dari dua partai politik besar untuk masuk dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, Partai Golkar dan PAN bersama PPP sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Namun pada April 2023, PPP hengkang dari KIP dan berlabuh untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sendiri bermanuver dengan mengumumkan keputusan partainya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengumuman Golkar resmi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 tersebut disampaikan Airlangga di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus. Itu di tengah pertemuan dengan Prabowo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sikap ini pun diikuti oleh struktur parpol di daerah. Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Lampung Ismet Roni menjelaskan, tentu pihaknya mendukung sepenuhnya apa yang sudah menjadi keputusan Ketum Airlangga, di mana, menurut dia, sudah barang tentu keputusan yang diambil merupakan pertimbangan yang matang. Tentu apa yang sudah menjadi keputusan Pak Airlangga, selaku Ketua Umum Partai akan kami jalankan, sebab ini menjadi keputusan nasional, katanya, Minggu 13 Agustus. Saat ini, sambung Ismet, pihaknya memang akan melakukan konsolidasi terhadap kader dan DPD tingkat 2. Kendati demikian, Ketua Komisi 4 DPRD Lampung ini menjelaskan pihaknya masih menunggu juknis terlebih dahulu. Perihal komunikasi yang selalu berjalan baik, di DPR pun seperti itu. Saya rasa tidak sulitlah untuk berkomunikasi dalam koalisi ini, kata Ismet. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu dan Saksi DPW PAN Lampung Naufal Acah yang mengaku menyambut baik pernyataan arah dukungan tersebut dan siap menjalankan amanat partai. Tentu sebagai kader apabila pimpinan pusat sudah mengeluarkan pernyataan ataupun penegasan dukungan, kita harus amankan dan jalankan, terang politikus muda itu. Naufal melanjutkan, mengutip pernyataan Ketum Zulkifli Hasan bahwa dukungan ini tentu telah melalui pembahasan secara matang oleh internal PAN. Pembangunan dan keberhasilan di era Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan dan sosok Prabowo dinilai tepat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. 10 tahun PAN bersama Pak Prabowo, dan insya Allah bersama saudara-saudara kita di koalisi akan meraih amanah rakyat itu. Hakul yakin 2024 saatnya Prabowo, tegas Naufal. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dengan headline 6 hari belum ada tersangka. Dari Bandar Lampung melaporkan, hingga Minggu 13 Agustus, Polresta Bandar Lampung belum menetapkan tersangka penganiayaan terhadap sesama alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terjadi di kantor BKD Lampung, Selasa 8 Agustus lalu. Termasuk DRZ yang diduga sebagai pelaku utamanya hingga yang bersangkutan dinonjobkan dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai di BKD setempat. Belum, saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam, kata Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra, Minggu 13 Agustus. Lebih lanjut, Denis menyampaikan bahwa unit 1 Jatan Ras Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah memeriksa 8 saksi. 2 diantaranya masing-masing 1 terlapor atas nama DRZ dan 1 saksi korban. Denis juga menyampaikan pihaknya bakal memanggil 6 saksi lainnya dalam peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Kami akan memanggil 6 saksi lagi guna dimintai keterangan agar peristiwa tersebut menjadi terang, tandasnya. Sementara informasi yang diterima Radar Lampung dari sumber lain, para korban telah diperiksa 2 kali, yaitu pada Rabu 9 Agustus dan Jumat 11 Agustus. Keterangan para korban dalam berita acara pemeriksaan kedua pun berbeda dari yang pertama. Pada BAP pertama,
Para korban mengaku saat dianiaya matanya ditutup sapu tangan sehingga tidak mengetahui siapa saja yang memukulnya. Namun, pada BAP kedua, para korban mengaku ternyata saat penganiayaan tidak ditutup matanya sehingga mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan. Terungkap juga bukan hanya senior DRZ yang saat itu menjabat Kabid di PKD Lampung yang melakukan penganiayaan kepada alumni 30 IPDN yang tidak masuk kontingen tersebut. Ada juga di antaranya GP dan IP dari Angkatan 29 IPDN serta RAP, AH, dan AL dari rekan seangkatannya di 30 IPDN. Paling sedikit ada 3 orang yang dari Angkatan 30 dan 4 orang dari Angkatan 29. Mereka itu kebanyakan memegang jabatan dalam kontingen, ujar sumber Ladar Lampung. Terkait informasi tersebut, pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Inspektorat pun akan terus melakukan pemeriksaan mengenai siapa saja yang terlibat pada kasus penganiayaan di PKD Selasa 8 Agustus lalu. Hal tersebut disampaikan PLH Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ahmad Saifullah saat dikonfirmasi Radar Lampung Minggu 13 Agustus. Baik pemirsa, kita ke informasi terakhir dengan headline penipuan atas namakan staf Ketua KPK. Dari Bandar Lampung melaporkan, publik diminta berhati-hati. Belakangan ada penipuan mengatasnamakan staf Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Bahkan, kata Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri, itu juga terjadi di Lampung. Modusnya mengaku sebagai staf Ketua KPK menghubungi para kepala daerah dan meminta sumbangan atau bantuan untuk melaksanakan kegiatan. Untuk itu, Ali Fikri memastikan bahwa aksi tersebut merupakan penipuan. Kami tegaskan seluruh program dan kegiatan di KPK menggunakan APBN, katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Radar Lampung Minggu 13 Agustus. KPK mengecam tindakan kriminal ini dan meminta pihak-pihak yang melakukan penipuan dan pemerasan untuk segera menghentikan aksinya. Kepada masyarakat, KPK juga mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan berbagai modus penipuan mengatasnamakan KPK. Kami mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK, tuturnya. Lebih lanjut, bagi masyarakat yang mengetahui dan mengalaminya, dapat mengonfirmasi langsung atau lapor ke KPK. Konfirmasi langsung ataupun melaporkan ke KPK melalui call center 198 atau kepada aparat penegak hukum terdekat, sarannya. Demikian pemirsa edisi Baca Koran hari ini, sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.